berkaitan dengan pidato Presiden Prabowo Subianto yang terkait dengan energi baru terbarukan dulu ya. Karena kalau beras kita udah sering bahas. beras lagi. Kalau EBT jarang-jarang nih. Nah itu tadi yang menjadi highlight adalah berkaitan dengan dari Presiden Donald Trump sendiri kan kita tahu stance-nya. Dia adalah orang yang pro bahan bakar fosil. Go drill baby drill. Ya kan? Yang kemarin bilang, tadi Mama juga bilang coal clean, beauty coal clean. Dengan istilah-istilahnya itulah pokoknya. Intinya dia sangat amat jelas stance-nya bahwa dia tidak into EBT. Apakah ini juga akan berpengaruh terhadap kebijakan atau arah Indonesia menuju ke EBT? Mengingat kalau Trump sendiri kan mengatakan bahwa sebenarnya global warming nggak ada, itu mengada-ngada begitu. Sedangkan dari Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia ini sudah kena dampaknya, sudah naik 5 cm permukaan laut setiap tahunnya. Begitu Indonesia menjadi negara yang justru terkena dampak dari global warming sendiri. Nah ini kan ada dua pendapat yang berbeda, tapi kan dari Amerika Serikat ini sangat penting juga begitu dukungannya. Kira-kira seperti apa Mbak Wilda? Iya, ini pasti omongan Presiden Amerika yang bisa dibilang negara adidaya kan pasti akan berpengaruh ke semuanya. Tapi balik lagi kan mayoritas konsesi global kan juga sebenarnya sudah mendorong untuk pengembangan energi baru terbarukan itu sendiri karena kita nyata lah, maksudnya efeknya kayak perubahan iklim jelas banget. Harusnya biasanya bulan sekian-sekian musim hujan, terus tiba-tiba berubah. Kita udah nggak bisa nentuin ini apakah musim hujan atau musim panas, kayak gitu aja. Dari hal mendasar itu aja udah kelihatan banget kan. Tapi di sisi lain omongan Trump apakah berpengaruh kepada misalnya pembiayaan infrastruktur, pembiayaan energi terbarukan? Semoga nggak terlalu ya. Kan walaupun kita waktu berapa tahun lalu ada JETP kan, Just Energy Transition Partnership, yang waktu itu diinisiasi Biden juga, Presiden AS sebelumnya juga, 20 billion atau sekitar 300 triliun lah untuk pengembangan energi baru terbarukan. Pembiayaan bantuan antara dari negara maju untuk negara berkembang supaya bisa membangun infrastruktur EBT. Untuk EBT-nya. Bagaimana nasibnya? Untuk transisi. Ya tentu saja Presiden lainnya aja sudah berganti arah, ya pasti akan berdampak. Tapi kan ada negara-negara maju lainnya kayak Uni Eropa, mereka tuh sangat masih mendorong Uni Eropa, Jepang dan lainnya itu juga bisa dibilang negara maju yang masih mendorong untuk pengembangan energi terbarukan kayak gitu. Dan kenapa Trump sangat gigih banget untuk ayo gunakan lagi fosil itu murah, maksudnya tidak membuat negara rugi, tidak membuat negara bangkrut kayak gitu lah ya. Ya karena kita harus ingat dia juga punya cadangan fosil yang besar. Balik lagi ke situ, dia ada kepentingan sumber daya alam mereka sendiri. Mereka ada punya cadangan batu bara bisa dibilang terbesar di dunia, bahkan kalau untuk cadangan sendiri mungkin di atas 250 miliar ton, itu terbesar di dunia. Dan belum lagi minyak, oil and gas-nya itu juga mereka termasuk punya cadangan yang besar dan produsen yang terbesar juga kan. Nah itu pasti ada kepentingan di situ. Jadi untuk kepentingan pragmatisnya Amerika Serikat sendiri. Kepentingan keuntungan, balik lagi ke ekonomi, ke bisnis begitu ya. Kita agak loncat-loncat ya, jadi EBT habis itu kita ke beras begitu. Tapi sebelum kita bahas beras, kita lihat dulu ya ke komentar netizen yang kebanyakan komen soal beras. Karena langsung berefek kepada kehidupan sehari-hari. Kita lihat ke komentar yang pertama. Kita lihat dulu beritanya, judulnya adalah Prabowo pamer beras RI di PBB, swasembada hingga lumbung pangan dunia. Ada lumayan banyak komentarnya, tadi saya lihat sekitar 150-an komentar, kita pilih beberapa di antaranya. Yaitu yang pertama dari netizen @_Rizky. Bacanya gimana? Rizky. Harga beras naik nggak dipamerin? Kita lihat dulu ya ke komentar selanjutnya. Yaitu dari @Pengadilan Rakyat. Waduh, Pengadilan Rakyat. Gue sungguh nggak tahu apakah petani sudah makmur dengan swasembada beras. Yang pasti saya beli beras makin mahal. Gak ada gunanya buat saya sebagai masyarakat umum. Kita lihat juga ke komentar yang selanjutnya. Kita habisin aja karena intinya sama sebenarnya. Yaitu dari @Dani Suka-Suka. Penghasil beras tapi harga berasnya nggak ngotak, bikin malu. Iran aja penghasil minyak, harga bomnya
Harga BBM, typo nih kayaknya. Maksudnya harga BBM-nya cuma Rp500 per liter. Ini menarik juga sih untuk dicermati. Kita lihat ke komentar yang terakhir, yaitu dari @zunaidi190985. Iyakah bukannya kita masih impor beras, Pak? Silakan Kang Hendra tanggapannya. Ya, ini menarik. Jadi memang mungkin publik melihat kalau kita lihat data statistik BPS ya, memang kita hampir setiap tahun ada impor beras. Cuma memang itu impor beras dalam artian adalah untuk horeca ya, hotel, restoran dan restoran dan hotel. Artinya itu tidak signifikan jumlahnya. Contohnya beras mati yang dari buat India atau Arab gitu kan. Nah, atau beras untuk Jepang, restoran Jepang, itu kita masih impor memang. Tapi jumlahnya tidak signifikan. Dalam artian mungkin pemerintah tidak impor itu adalah beras yang memang beras umum yang dikonsumsi oleh umum masyarakat rakyat umumnya. Gitu. Terkait dengan harga beras itu memang masih naik ya. Kita harus akui bahwa tahun ini memang ada kenaikan harga gabah dari petani. Sebenarnya tujuannya bagus untuk meningkatkan gabah di petani supaya petani semangat nanam beras gitu. Dari sekitar 5.000-an ke 6.500. Kan itu meningkatkan daya beli petani juga akhirnya gitu. Nah, akhirnya di konsumen memang efeknya terasa ada kenaikan. Ditambah lagi tata niaga beras kita tuh masih ada PR banyak gitu loh. Rantainya masih panjang. Distribusinya dikuasai sama pemain-pemain yang memang ya kita tahu lah sebelumnya ada isu-isu mafia beras lah. Itu yang perlu yang dibereskan oleh pemerintah sekarang gitu. Jadi memang secara produksi kita memang sudah ada sinyal-sinyal positif bahwa kita bisa menjaga ini supaya produksi bagus terus. Mungkin tahun ini akan tembus 33 juta ton beras dan mungkin tahun depan harus dikonsistenin gitu. Konsisten. Jangan sampai udah pamer di PBB. Ternyata impor lagi. Saya pikir ini justru ketika Pak Prabowo sudah mempromosikan Indonesia harus konsisten terus, jangan sampai kendor lagi. Minimal dipertahankan. Pertahankan minimal bahkan itu. Naik. Sebenarnya kalau secara angka sendiri kan memang kita sebenarnya sudah bisa memenuhi kebutuhan nasional sehari-hari begitu. Kecuali ya itu tadi untuk horeca, hotel dan juga restoran yang memang kualitasnya berbeda dengan apa yang dihasilkan. Khusus gitu apa yang dihasilkan di Indonesia sesuai dengan iklim dan kondisi tanahnya begitu kan istilahnya. Tapi kan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu adalah lebih jauh lagi loh, Kang Hendra, yaitu menjadi lumbung pangan dunia. Ya, ini realistis atau tidak? Memang sering jadi jargon yang udah lama kita dengar ibaratnya feed the world, kita kan mengasih makan dunia segala macam. Tapi memang kalau dalam konteks beras itu sangat realistis kita bisa mencapai lah itu. Cuma kalau ada beberapa pangan-pangan yang memang selama ini kita tidak bisa produksi, misalnya contoh bawang putih kita tidak bisa produksi. Kedelai kita juga terbatas ya kan, gandum. Ya artinya memang tidak semua negara akan mampu bisa memenuhi semua pangannya sih. Saya pikir pasti ada sedikit lah yang pasti impor gitu. Saya juga belum tahu mungkin ada negara mana yang memang murni 100% semuanya pangan dari mereka semua. Saya pikir sulit kayaknya. Di era globalisasi ini kan semua negara membutuhkan negara lain. Saling membutuhkan. Gitu. Oke, kita beralih lagi ke berkaitan dengan energi. Yang menarik adalah, Presiden Prabowo di panggung dunia mengatakan bahwa kita menuju ke EBT dan lain sebagainya. Maksud atau tujuannya sangat mulia, secara moral juga sangat positif begitu. Tapi di sisi lain kan kontribusi batu bara terhadap pertumbuhan ekonomi nasional juga sangat tinggi. Kita juga sangat bergantung terhadap batu bara. Gimana nih? Ini kan dua hal yang berbeda. Sebenarnya batu bara kita juga nggak bisa menafikan karena itu kalau di Indonesia sendiri kita juga masih punya cadangan dan itu kita nggak bisa mematikan industrinya juga karena gimana pun cadangannya juga ada di kita kayak gitu kan. Cadangannya ada di kita dan di satu sisi ini juga memberikan berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi kita. Ada dari sisi tenaga kerja, dari sisi royalti dan sebagainya itu juga kita nggak bisa menafikan itu penerimaan negara kita juga masih ada kontribusinya dari batu bara. Nah, yang kita bisa lakukan apa maksudnya? Tidak mematikan industri batu baranya, tapi kita juga tetap bisa idealnya mengembangkan energi baru terbarukan ini karena gimana pun kita kedepannya butuh diversifikasi karena kan kita nggak bisa selalu bergantung pada energi fosil karena tadi 34 miliar sekarang nanti berapa puluh tahun lagi bisa makin turun lagi kan cadangannya bisa makin habis apalagi kalau misalnya eksplorasinya nggak ditingkatkan. Untuk eksplorasi aja mungkin perkembangannya juga melambat. Karena kan butuh biaya dan sebagainya di tengah kondisi ekonomi gejolak politik dan sebagainya dan negara dan dunia udah mulai meninggalkan batu bara juga kan bisa juga kegiatan eksplorasi menurun, cadangan juga menurun. Nah kedepannya gimana itu kan harus ada antisipasi juga. Jadi gimana maksudnya industri yang udah ada
tidak mematikan ini, tapi di sisi lain kita beri kesempatan juga dong untuk energi baru terbarukan untuk bisa berkembang kayak gitu. Dan gimana caranya itu kan kita punya bisa pakai kearifan lokal. Energi baru terbarukan ini kan sebenarnya kearifan lokal masing-masing daerah karena itu beda-beda kan. Misalnya angin ada di Indonesia Timur, tenaga surya banyak di Indonesia Timur kayak gitu. Terus panas bumi di Jawa juga sebenarnya banyak panas bumi. Di Jawa, Sumatera tuh ada panas bumi kayak gitu. Itu bisa kita optimalkan sumber daya energi terbarukan di daerah masing-masing. Tapi memang kendalanya sekarang antara sumber konsumen dan si sumber energi terbarukannya memang kan berbeda nih, energi terbarukannya di mana, pusat demand-nya, pusat konsumsi listriknya di mana. Nah ini juga yang harus jadi tantangan dan ini harus diselesaikan juga oleh pemerintah, apakah membangun transmisi yang yang proper juga buat energi terbarukan dia biar bisa switch ke energi terbarukan juga seperti apa. Masih banyak sih tantangan.